Pulau Simelu. Kemudian ya ada kue yang lain lagi nih. Jadi orang-orang ini atas nama asosiasi pemilik nama Husein menggugat Majelis Adat Aceh. Sebenarnya yang ngasih nama kue ini dari leluhur kita atau indatu kita. Ini cocoknya pakai bahasa Aceh sebenarnya saya ngonten ini, tapi nggak apa-apa lah. Ya biar teman-teman juga paham nanti kalau ada satu dua yang membahas ini, kalian juga nggak bingung ya kan. Jadi ada kue tradisional dari zaman leluhur kita, namanya Boh Husein. Boh Husein, bukan Husein, tapi Husein nggak pakai H. Nah, jadi orang ini baper karena namanya Husein, kemudian menyempratkan, menyerempetkan ke cucu Nabi gitu. Boh dalam bahasa Aceh itu tidak hanya dalam artian negatif atau pornografi. Ini untuk siapa namanya Bang ini? Ketua Penasehat Asosiasi Husainiyah, Tengku Mustafa Husein. Dari Boyla ini Tengku Mustafa ini. Boh dalam bahasa Aceh tidak artinya kontol saja. Ya, boh ineng, boh agama. Boh itu tidak dalam artian kontol saja atau dalam artian kurang sopan begitu. Enggak. Buah, boh. Boh atau buah itu bisa diartikan kepada buah-buahan atau bahkan sayur yang berbentuk buah bisa disebut boh. Kalau boh yang dalam artian kontol, ini saya jelaskan ya, biar paham, saya nggak sensor nih, biarkan dolar kuning. Boh itu kalau pakai kreh atau boh kreh itu baru bisa diartikan sebagai kontol gitu dalam bahasa Aceh. Tapi kalau boh Husein itu dalam artian buah dari pohon. Husein itu nama pohon, bukan Husein. Boh Husein nama kuenya, artinya bukan kontol si Husein, bukan itu. Kalau ada krehnya baru itu dalam artian porno gitu ya. Ini saya ajarkan dulu bahasa Aceh gitu biar paham. Paham belum? Saya jelaskan lagi. Kalau mau nanti Bang Husein live bersama saya. Kalau misalnya merasa namanya direndahkan oleh nama kue di Aceh. Ini masih momen lebaran ya kan. Mungkin dia baper pada saat kue dihidangkan namanya Boh Husein. Yang kedengaran nama dia Boh si Husein. Bukan Husein. Husein itu nama pohon. Kebetulan kue ini mirip seperti buah pohon Husein. Jadi dikasih nama lah Boh Husein gitu. Jadi harus dipahami itu. Kemudian memek kue semelu, salah satu panganan tradisional yang ada di Pulau Simelu, itu dikatakan juga tidak sopan. Sebentar, gue baca dulu nih. Asosiasi pemilik nama Husein Aceh secara resmi menggugat Majelis Adat Aceh terkait penggunaan nama kue tradisional yang dianggap merendahkan dan mengundang unsur pelecehan terhadap nilai-nilai agama serta keberadaban. Agama lagi kan? Bawa agama. Dalam pernyataan resmi disampaikan oleh asosiasi, nama kue Boh Husein bukan Boh Husein, Boh Husein, nggak pakai H. Menjadi sorotan utama yang dinilai tidak menghormati nama Husein. Nah kan, nggak ada membawa nama Husein di situ karena Boh Husein, bukan Husein. Husein nama orang, Husein nama pohon, dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap kan, kalian dengar, dan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW. Bawa Nabi lagi, nggak ada hubungannya. Ini Husein dan nggak pakai I. Husein nggak, Husein biasa aja. Memang kue
kuenya kayak titik belum disunat memang bentuknya. Ya, kalau kita memang pikiran negatif ya kita cocok-cocokkan dengan cocoklogi mirip gitu, kayak otong belum disunat gitu. Tuh di thumbnail ada tuh bentuk kuenya. Nah, ini nilai-nilai tradisi mau dihilangkan. Jadi bentar, Asosiasi Pemilik Nama Husein mengusulkan penggantian nama kue-kue tradisional dengan nama yang lebih didukung nilai-nilai agama. Nggak perlu, ini tidak melanggar hukum agama dan tidak menghina nama Husein. Enggak, sama sekali enggak. Husein. Nah, gitu. Kalau enggak banyak sekali yang perlu kita ganti nanti. Bahkan nama-nama desa yang jelas-jelas memang artinya ya mungkin kurang baik ya. Itu ada. Karena di Aceh ini nama desa, nama makanan atau nama apapun kebanyakan diambil dari nama pohon. Kemudian nama ya biasalah di mana-mana ya kan. Nama pohon, nama bunga atau nama apa gitu. Selain itu, asosiasi juga menyoroti nama-nama kue lain yang dianggap mengandung unsur pelecehan dan pornografi seperti memek dari Semelu dan kue puko kebe. Nah, ini harus saya jelaskan dulu. Ini untuk Majelis Adat Aceh, mungkin video ini bisa dijadikan sebagai jawaban untuk mereka yang menggugat. Itu tulisannya meme, bacanya meme. Meme itu bahasa di sana, di Semelu. Bukan meme, memang otak kau yang meme, makanya kau cocokkan ke situ. Ya, bubur khas Semelu namanya meme, bukan meme. Kalaupun namanya meme, itu sama sekali tidak merendahkan atau tidak mengandung unsur pornografi. Karena di Aceh orang tidak tahu memek itu apa. Dalam bahasa Aceh nggak ada memek yang mengartikan sesuatu yang pornografi, nggak ada. Nggak ada. Kalau dalam bahasa Aceh, bahasa tradisional Aceh nggak ada. Ketika kau bilang misalnya ke orang, dasar kau memek, dia bisa jadi nggak ngerti gitu. Lagian pun kue ini namanya bukan memek, tapi meme. Bacanya meme. Tulisannya kalau dibaca oleh sebagian orang meme. Biasalah orang Indonesia ya kan, puskesmas dibaca puskesmas, padahal bukan orang Sumatera Utara. Nah, paham kan? Mudah-mudahan kan pahami ya. Nah, nanti ini sebelum beredar di TikTok, jadi gue bahas dulu. Sebenarnya sudah ramai di Facebook dari media-media ini. Bacanya me bukan me. Emang otak kalian yang itu meme. Ya. Iya, misalnya bahasa encet misalnya, encet di tempat kalian ya. Mungkin bahasa kotor. Di tempat saya encet itu menyodok buah dengan galah. Encet po jambe, encet po mamplang. Menyodok buah dengan galah. Itu encet. Memang harus dijelaskan saudara. Jadi orang-orang ini menyerempetkan ke apa ya, ke agama, penghinaan terhadap cucu Nabi, sama sekali nggak menyenggol ke sana. Seolah-olah leluhur kita itu bodoh gitu, menurut mereka yang pinter. Kecuali nama kuenya Bohkreh Mausin misalnya, Bohkreh si Muhammad Husein, itu yang nggak boleh. Itu baru menyenggol nama kalian atau menyenggol orang yang bernama Husein. Ini Husein, Husein, bukan Husein. Gimana kalian sebelum menggugat kenapa nggak mikir-mikir dulu? Kenapa nggak mikir, belajarlah dulu bahasa Aceh gitu biar paham. Ini bagusnya pakai bahasa Aceh sebenarnya kalau konten yang seperti ini. Kayak bubur ya bang, kue memek, iya. Jadi kebanyakan kalau yang baca di berita, kue tradisional Aceh berasal dari Simelu, namanya memek, padahal meme. Ya kan? Dikit-dikit cucu Nabi mau diplesetkan ke situ untuk mempermasalahkan sesuatu. Lebaran ini agak lucu sedikit. Kue tradisional
dengan nama nggak nyenggol sana sini pun dianggap menyenggol nama Husein. Apa nggak malu kalian? Sekali lagi, Boh Husein, bukan Boh Husein, bukan kontol Husein. Ulangi biar jelas. Kalau Boh Kreh Husein, nah itu yang nggak boleh. Itu pelecehan terhadap yang bernama Husein. Ya. Dan Boh dalam bahasa Aceh tidak serta-merta diartikan sebagai kontol. Boh buah kelapa. Kecuali pakai kreh di ujungnya. Boh kreh. Kenapa? Kalau sudah boh kreh itu titip bareng pler, baru mengarah ke sana. Ya. Jangan gagal paham. Gimana nih katanya? Aduh. Menanggapi gugatan ini, asosiasi menegaskan bahwa jika Majelis Adat Aceh tidak merespon tuntutan ini, hal tersebut akan dianggap sebagai sikap yang abai. Harus diabaikan hal seperti ini. Harus diabaikan. Gak perlu Majelis Adat Aceh merespon hal seperti ini, karena gagal paham mereka. Gagal paham habis itu menggugat. Kemudian memakai narasi seolah-olah makanan khas Aceh ini menghina ataupun merendahkan nama Husein. Enggak, karena Husein bukan Husein. Ini kayaknya mabuk. Ini orang mau menggugat hal seperti ini. Ya, mabuk. Terus satu lagi, kue puko kebu. Puko itu artinya memek, kebu itu kerbau. Itu untuk martabat, seperti martabat bangka gitu. Jadi kan bentuknya di kalangan masyarakat kita kan yang memang amburadul, yang memang orang-orang tongkrongan gitu. Ada yang menyebutnya kue puko kebu, artinya memek kerbau. Tapi di tempat saya nggak ada orang yang manggil itu. Dan itu bukan bahasa resmi, bukan nama resmi dia. Nama resmi dia martabat. Paling martabat kerbau orang bilang gitu. Itu bahasa di tempat-tempat tongkrongan, bukan bahasa resmi, bukan nama resmi. Bahkan di tempat saya nggak ada penyebutan itu puko kebu atau PKB enggak. Itu enggak itu bukan nama yang sah. Itu nama-nama yang dikasih orang-orang yang liar gitu. Itu saudara. Ya. Dan Husein di sini tidak menunjukkan kata dalam bahasa Arab, tapi memang nama pohon. Kebetulan buah kuenya ini berbentuk buah Husein ini, dikasihlah nama Boh Husein. Jadi tidak semua boh itu diartikan sebagai kontol, saudara, dalam bahasa Aceh. Ya, ini untuk yang menggugat nih. Mau kasih sedikit pemahaman. Aduh. Kalau di Palembang ada gorengan yang namanya pempek. Nah, itu. Ada kan? Ada. Jadi penyebutannya harus benar. Kalau nggak benar nanti akan bermakna lain. Nanti pempek kedengaran itu penistaan, bukan. Ente yang salah mengartikan itu. Ya. Ya, pempek bukan pepe. Ada M-nya. Ya, misalnya makanan tempe misalnya. Jangan dipakai K di ujungnya. Jadi tempe. Lain lagi kan. Misalnya makanan dari si Belu tadi dibaca memek, itu pun nggak ada masalah di Aceh. Karena memek bukan bahasa kita. Kedengarannya kan porno. Tapi kita rata-rata orang di kampung nggak tahu memek itu apa di tempat kita. Ya kan?
misalnya nih, kalau dalam bahasa Aceh misalnya, pantai indah kapuk atau pohon kapuk, tulisannya pakai C, bacanya capuk, itu baru nggak boleh di Aceh. Saya jelaskan lagi, ya, pantai indah capuk gitu, itu nggak boleh di Aceh. Capuk itu alat kelamin perempuan. Di samping itu ada lagi namanya puko gitu. Ya, misalnya kita mau bilang gini, gurunya dikte lampu koma itu adalah bahasa kotor di Aceh. Padahal nggak bermaksud ke sana. Lain tempat, lain juga bahasanya. Lampu ditambah koma bahaya di Aceh. Lampu koma, artinya di dalam meme ibu. Tuh, gue jelaskan. Ya biar paham nih, kalau gue nggak vulgar nggak paham, ya kan? Kalau boh itu artinya buah. Kalau boh itu artinya menaruh. Boh kopi satu, taruh kopi satu. Boh. Jadi bahasa ini sangat sensitif sebenarnya, tergantung pengucapan dan pemahaman kita di situ. Misalnya rambut, bersetubuh. Waduh, makanya sulit ya kalau misalnya kita belajar di buku bahasa Aceh rusak. Misalnya kita mau bilang, kita nih bukan orang Aceh nih, belum tahu bahasa Aceh nih, kita mau nawarin buah ke anak-anak misalnya, dek, bohnya dek, itu udah rusak itu, karena pronounnya nggak benar, pengucapannya nggak benar. Bohnya dek artinya, dek, ini kotoran kemaluan dek, katanya. Rusak kan? Karena pengucapannya salah, karena orang yang tidak terlatih ataupun tidak terbiasa ngomong bahasa Aceh. Itu diklaim, kata kotor. Memang karena pengucapannya nggak benar, maka hurufnya harus pas. Paham? Jadi yang gugat ini bahasa Acehnya sakit uleu, kayak rada-rada bego gitu ya. Oke, Bang Ajud, tapi bengun. Gitu. Lanjut lagi. Yang benar pengucapan tadi, dek, bohnyo dek, mau buah ini dek. Kalau bohnyo, lain lagi ceritanya. Ini kotoran kemaluan dek, gitu. Jadi sedikit aja kepleset, lain artinya. Misalnya kita mau pesan nasi nih, nasi goreng, nasi uduk atau nasi apalah. Bang, buleboh. Itu udah salah. Buleboh artinya jemput. Harus benar pengucapannya. Bang, buleboh. Nasi 3 bungkus. Kalau pada angka 3 atau le dibilang le, jadi bule. Bule artinya bulu. Buleboh, bulu kemaluan. Mungkin tidak hanya dalam bahasa Aceh, bahasa daerah lain pun akan seperti itu, gitu. Ya, misalnya kita mau minta kelapa, bang, ulebo. Kelapa 3, artinya kelapa dalam bahasa Aceh. Lea artinya 3, boh buah. Ulebo, kepala kontol 3. Ini untuk yang di Aceh pasti paham maksud saya nih, biar nggak sembarangan menggugat. Ulebo, jembut gitu. Salah itu, ulebo. Bulebo tadi jembut. Ulebo, kelapa 3. Kelapa 3 butir. Kalau ulebo itu artinya kepala otong. Betul ya? Dalam bahasa kalian juga seperti itu, pasti ada itu. Gitu. Jadi untuk makanan yang seperti itu, leluhur kita sudah menggunakan bahasa yang betul itu.
kecuali bahasa yang memang ada beberapa seperti nama desa itu ada memang kayak gitu. Saya sempat ketawa juga pas datang, nama desanya apa, saya sempat ketawa. Kalau diartikan dalam bahasa Aceh memang ada unsur pornografinya. Tapi kalau panganan seperti mamak tadi, pupoh kebe tadi, martabak maksudnya, dan satu lagi itu boh Husein, itu bukan boh Husein, bukan otongnya si Husein, bukan Husein. Salah menggugat nih, jadi lucu. Ya, udah serempet ke sana kemari, penghinaan terhadap cucu Nabi, kata-kata mengandung pornografi, padahal sama sekali tidak ada unsur pornografi, karena memang yang gugatnya nggak paham. Maka murno oleh bahasa Aceh. Menyo kaji bahasa Aceh itu, acine cep-cep ne kaji geron lo. Di daerah saya terkhusus Wonosobo ada desa yang namanya desa Cawet, Bang. Oh, kalau di tempat saya ada namanya Blangkutang, ada namanya Jeruk Bakre, ada namanya Muko Kutang. Pokoknya banyak yang saya dapat. Karena jalan-jalan kan, kita pas dengar langsung tertawa sedikit gitu, walaupun tidak terlalu kentara sekali karena menghormati gitu. Itu masih relevan kalau memang dia mau menggugat gitu. Ya, ini ada yang ke Aceh mungkin tahu tempat-tempatnya. Gagal jadi pakar kamus bahasa Aceh, jangan ngaku-ngaku Aceh. Banyak sekarang ngaku-ngaku Aceh. Pas dites bahasanya udah nggak benar gitu. Boh itu sekali lagi nih untuk abang-abang yang menggugat Majelis Adat Aceh, aliansi atau asosiasi yang mengatasnamakan dirinya asosiasi Husein ya, yang pemilik nama Husein ya. Boh Husein itu bukan dalam artian pornografi. Itu dikaji lagi sebelum digugat. Jangan kemana-mana. Itu bahasa yang memang sudah dibuat oleh leluhur kita itu. Jangan diganti-ganti itu. Udah bagus itu Boh Husein namanya. Sekali lagi, boh dalam bahasa Aceh bukan hanya artinya kontol. Kecuali boh kreh. Itu memang sudah mengarah. Itu udah bawa adik-adiknya, yang dua itu latu-latu. Itu baru bisa diartikan kemaluan laki-laki. Kalau nggak bawa kreh, jangan. Bukan itu artinya. Boh itu masih umum, bisa jadi buah-buahan, sayur-sayuran dalam bentuk buah-buahan. Itu boh. Misalnya balon, boh si kumbung. Balon atau boh inen, itu balon. Kan boh juga di situ. Kalau boh kreh itu sudah sahih. Sahih tidak terbantahkan. Boh jantung, pisang, wak, gerbak, tulak misalnya. Makanya kalau bahas-bahas Aceh begitu. Boh jantung, boh hati, buah hati, buah hatiku misalnya untuk orang yang kita kasihi dipanggil boh hati. Bukan kontol hati. Ya. Sahih walala. Ngaku orang Aceh mau menggugat majelis adat, jangan ganti-ganti nama makanan tradisional kita yang diberi nama oleh leluhur kita dulu. Bahkan dikasih nama sopan-sopan bagus-bagus. Husein nama pohon, Boh Husein, karena mirip buah pohon Husein itu, dikasihlah nama Boh Husein. Ya. Apalagi sekarang kalau ditulis bahasa Aceh memang seperti bahasa Inggris, lain baca lain tulis. Sekarang banyak. Kalau kita baca chattingan ataupun SMS-an itu kita ketawa-ketawa ngakak.
Kalau kita nggak ngarah gitu, seolah-olah ini kok bahasanya gini gitu. Di tubuh kita pun ada ini boh hidung. Hidung dipakai boh juga, buah hidung gitu. Boh hidung, boh miang, boh pa, boh gede. Itu bang, ya, benar nih. Sampai bekap cetok itu yo. Jangan kegigit cangkul, itu bukan makanan. Agak paham itu. Ini saya kasih paham, memang seharusnya bukan di sini. Itu teman-teman bagi ke dia, biar paham dia sebelum menggugat. Saya bukan membela majelis adat Aceh ini, bukan. Tapi miris ketika ada orang goblok, sok-sokan mau memperkarakan masalah nama kue, tapi dia gagal paham. Boh jantung, boh pa, boh punggung, kecuali nama kuenya boh punggung, artinya bokong, jadi nggak keren, itu boleh dipermasalahkan. Gitu saudara, tolong nih dibagikan ke mereka sampai mereka bisa melihat nih konten ini. Nanti bakalan rame, makanya saya langsung merespon nih. Ini kan udah ada beberapa media yang membahas terkait masalah ini gitu. Karena ini larinya pokok pesannya leluhur kita di Aceh kok bawa nama cucu Nabi, seolah-olah penistaan, bukan. Tidak ada sangkut paut ke sana. Yang gugat sang Tambi Aceh. Sepertinya seperti itu. Bukan orang Aceh sepertinya, nggak paham dia. Tulung Agung hadir, Bang Naja, Bang Naja, mana kabarnya? Selamat Hari Raya Aidil Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ampun saudara. Ada satu lagi, boh Jawa misalnya, di Aceh ada namanya boh Jawa. Itu bukan kontol Jawa, bukan. Itu serbuk dari rayap. Kalian pernah lihat serbuk rayap yang dimakan dimakan rayap itu bulat-bulat kecil-kecil kayak pasir. Kalau jatuh di semen itu kerasa itu kayak pasir. Itu di Aceh namanya boh Jawa. Bukan kontolnya orang Jawa, nggak ada sangkut paut ke sana. Memang namanya boh Jawa itu. Serbuk itu. Nanti salah paham juga kan. Orang Aceh ini rasis, mentang-mentang gini gitu, perang kemarin ngasih nama boh Jawa. Bukan, dari zaman dulu namanya itu boh Jawa. Kalau kalian nggak percaya, coba tanya sama orang-orang tua di sini. Itu nggak ada sangkut paut penghinaan kepada suku manapun. Ini kujelaskan biar jelas ya. Yang kotorannya kayak warna kuning bukan. Dia kayak pasir. Dia biasanya kalau ada kayu, kan ada itu, ada rayap yang gigit dia tuh. Bukan kayak gimana ya? Misalnya kayu-kayu dalam rumah tuh yang kering-kering gitu. Dia kayak serbuk gitu, halus, bulat-bulat gitu. Itu. T-nya salah, yang benar Jawi, bukan. Jawa memang. Namanya boh Jawa namanya. Tuh. Kayak pasir serbuk gitu betul. Warnanya agak, misalnya berdasarkan warna kayu. Kalau warna kayunya kuning, dia ke kuning-kuningan. Kalau warna kayunya merah, dia ke merah-merahan. Walah yang itu paham. Itu di Aceh namanya boh Jawa. Jai boh Jawa kan. Itu suara semprot ya. Banyak kali buah Jawa katanya, telur Jawa. Kemudian telur juga boh bahasa Aceh. Telur ayam, telur iti, itu boh. Dalam bahasa Aceh. Apa hukumnya takbiran arakan ogoh-ogoh bang? Saya nggak tahu bang.
Karena setahu saya takbiran bukan arak-arakan, tapi ya membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, itu takbir. Takbir, saudara. Gitu. Nah, itu mungkin pawai takbiran ya, saya nggak tahu itu. Di sini ada, tapi bukan bawa ogoh-ogoh, bawa miniatur masjid lah, apalah, buat gitu. Nah, gitu, saudara, begitu. Gagal paham, kasih paham bang, biar waras otak mereka. Ya bang Pupun, suara penjelas. 6 pupu kagak bu. Itu jadi pelajaran buat kita semua. Dikit-dikit penghinaan terhadap agama kita. Ini, kalau nggak mau agama lu dihina orang, jangan pernah menghina agama orang lain. Kalaupun orang lain menghina agama kita, jangan hina agama dia. Kasih pemahaman ke dia. Makanya kita dilarang untuk menghina sesembahan atau apapun agama lain. Kenapa? Nanti akan ada efeknya. Orang akan menyerang agama kita. Dan kita tidak bisa membendung itu. Gitu. Kalau agama lu gak mau dihina orang, jangan menghina agama orang. Saya begitu prinsipnya, sudah. Boh mano, boh ite. Banyak bahasa-bahasa seperti itu. Ini gagal paham. Boh hinang, boh hagam, ademit be. Maksudnya bukan seperti itu. Ya, untuk kawan-kawan yang biasa. Konten dekat, kata-kata yang diulang sudah kehabisan narasi. Bukan, kata yang diulang itu memang kadang-kadang membutuhkan. Misalnya seperti orang Jawa Barat, ketika ada nama diulang-ulang, bukan nggak ada kata lain bang. Misalnya namanya Dadang, Yayan, Wawan, itu bukan karena kehabisan kata gitu. Memang harus diulang. Orang Sunda kan begitu namanya. Kang Dadang, Kang Yayan, Kang Wawan, ya kan? Iya, diulang itu bukan berarti kehabisan. Assalamualaikum, Lampung hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lampung. Ada lagi, komen lagi. Ini perkara boh aja nggak habis-habis nih. Harusnya daripada ngurusin kue, mereka ngebongkar aksi-aksi dukun, karena mereka memang lagi cari sensasi sebenarnya kalau saya perhatikan, tapi salah jalur. Akhirnya ya seolah-olah nih leluhur kita nih, waduh kasih nama kue aja sampai penghinaan terhadap cucu Rasulullah, ngeri. Padahal mereka gagal paham. Mereka gagal paham, saudara. Ya, lanjut. Boh. Kalau di Rusia boh lagi, boh itu Tuhan. Jadi kalau mereka bilang kita sembah boh di Aceh, kami tertawa. Tapi karena perbedaan bahasa, kita harus memaklumi boh dalam arti bahasa mereka Tuhan. Boh dalam bahasa kita otong atau buah. Itu boga atau boh. Iya, jauh banget dari buah ke Tuhan. Nah, itu. Orang Rusia kan bilang Tuhan boh. Karena beda bahasa. Ya, jadi kalian tahu ya, kalau kalian main-main ke Aceh, kalian ditipu, dibilang boh kreh. Nah, itu kalian harus paham, boh itu bahasa kotor.